Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut setianya. Perkenalkan, saya Dr. Sofyan Hadi, SPDI MAG, pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama. Kemudian pada Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pendidikan agama pada perguruan tinggi mengatur agar setiap mahasiswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya untuk membentuk lulusan yang berakhlak mulia dan cinta tanah air. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diberikan dengan bobot 2 SKS dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka materi, ditambahkan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran yang diinginkan adalah setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan pendidikan agama Islam berbasis humanis religius, mahasiswa mampu mengamalkan ajaran Islam secara moderat, inklusif, dan relevan dengan kehidupan modern secara baik dan penuh tanggung jawab. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya akan melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran tercapai dengan baik dan terukur. Adapun materi pembahasan yang akan dikaji yaitu yang pertama, pada pertemuan pertama memahami hakikat manusia dalam perspektif Islam, makna dan proses penciptaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Pertemuan kedua, menganalisis pengertian agama, religion dan ad-din, klasifikasi agama, fungsi dan peran agama bagi kehidupan manusia. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, menganalisis hakikat agama Islam, kedudukan agama Islam, dan karakteristik agama Islam. Pada pertemuan keempat, materinya adalah sumber-sumber ajaran Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Menguraikan pengertian Al-Quran, otentisitas Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, fungsi dan peran Al-Quran bagi umat Islam. Pada pertemuan kelima, membahas tentang sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis. Menganalisis pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, serta perbedaan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pada pertemuan keenam, sumber ajaran Islam yang ketiga, ijtihad. Kita membahas tentang analisis pengertian ijtihad, dalil tentang ijtihad, dan bentuk-bentuk ijtihad. Pertemuan ketujuh, menganalisis pengertian akidah, ruang lingkup akidah, fungsi dan peran akidah bagi umat Islam. Selanjutnya pada pertemuan ke-8, menganalisis pengertian syariah, tujuan syariah, syariah sebagai sistem hukum Islam. Pertemuan ke-9
membahas tentang pengertian akhlak, macam-macam akhlak, urgensi mempelajari akhlak. Dan selanjutnya pada pertemuan ke-10 menguraikan tentang konsep moderasi beragama, tujuan daripada penerapan moderasi beragama, serta manfaat moderasi beragama. Pertemuan ke-11 menganalisis pengertian kerukunan umat beragama, konsep Islam menyikapi pluralitas, kemudian kerukunan umat beragama, kerjasama antar agama. Pertemuan ke-12 menguraikan pengertian pernikahan, hukum pernikahan menurut agama dan negara, serta hikmah dan tujuan pernikahan. Pertemuan ke-13 membahas tentang HAM dan demokrasi dalam Islam. Sejarah HAM dan demokrasi dalam Islam, perbedaan HAM dan demokrasi dalam Islam dengan Barat. Kemudian pertemuan terakhir, yakni pertemuan ke-14, menganalisis Islam dan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dalam Islam, kemudian syarat ilmu pengetahuan, dan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan student center learning dengan metode case-based learning dan project-based learning, di mana mahasiswa akan menganalisis berbagai isu real di lapangan berkaitan dengan isu keagamaan, dan kemudian mahasiswa akan membuat proyek. Mahasiswa akan berdiskusi, mencari referensi, dan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Interaksi dosen dan mahasiswa sesuai dengan semangat kampus berdampak diwujudkan dengan mahasiswa secara aktif diskusi dan mempresentasikan hasil tugasnya. Selanjutnya terkait sistem penilaian yang saya gunakan, yakni yang pertama kehadiran dan soft skill 10%, kemudian penugasan bernilai 20%, UTS 30%, serta UAS 30%, sehingga penilaian genap berjumlah 100%. Selanjutnya terkait referensi. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama modul yang saya buat bersama teman-teman, juga tentu untuk memperkaya buku-buku referensi karya para ahli serta artikel yang bereputasi, dan juga tentu yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang kekinian. Demikian paparan terkait mata kuliah pendidikan agama, dan selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan agama di kelas yang disajikan melalui video dengan materi pada pertemuan keempat, ya, ini membahas tentang sumber ajaran Islam, dan sumber ajaran Islam yang dibahas di pertemuan keempat adalah terkait Al-Quran, menguraikan tentang pengertian Al-Quran, otentisitas Al-Quran, kemudian isi kandungan Al-Quran, serta fungsi dan peran Al-Quran bagi umat Islam. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Saya tutup ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ba'du. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Semangat ya untuk kita lanjutkan belajar. Alhamdulillah baik. Pertama kita cek dulu yang hadir di kesempatan
hari ini. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Baik, kita masukkan dulu di presensi. Ya. Nah, baik, sebelumnya mari kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Mudah-mudahan dengan doa Allah anugerahkan kita ilmu manfaat. Amin. Teman-teman sekalian, pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan terkait sumber ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Ya, ini pertemuan keempat. Pertemuan yang lalu, pertemuan ketiga, kita telah membahas tentang agama Islam. Ya, ini warming up nih, pemanasan dulu, mengingat-ingat materi yang lalu. Coba, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian agama Islam? Oke, ya. Agama Islam kalau secara bahasa ataupun etimologi berasal dari bahasa Arab, dua kata yaitu aslama, aslama yang berarti berserah diri dan salima yang berarti selamat. Lalu kalau secara istilah, agama Islam itu adalah ajaran agama yang berasal dari Allah, pokok ajarannya tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan. Alhamdulillah. Kasih aplaus dulu. Baik, artinya masih fresh ya ingatannya. Baik, terima kasih. Iya, kemudian kita masuk ya sedikit mengingat-ingat tentang bagaimana karakteristik agama Islam. Ini tadi Putri sudah, sekarang yang Putra. Silakan. Karakteristik di dalam agama Islam itu meliputi yang pertama ialah Robbaniyah, yang memiliki makna ketuhanan. Dan ada yang selanjutnya itu Insaniyah, kemanusiaan. Ada juga yang namanya Waqi'iyah, atau bahasa lainnya realistis dalam kehidupan. Dan ada juga istilah lainnya itu Wasatiyah, pertengahan. Jadi bisa mencakup ke seluruh hal, aspek kehidupan. Dan yang terakhir juga ada yang namanya rahmatan lil alamin. Itu yang paling penting. Baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Kasih plus lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi ada wasatiyah yang bermakna pertengahan. Jadi moderasi, ya. Jadi seimbang. Baik. Saya kira terkait ajaran agama Islam, ya, sebagai pengingat kita cukupkan. Kita masuk di pertemuan keempat ini, sumber ajaran agama Islam. Jadi berkait ya, ada keterkaitan, munasabah. Kita bicara agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan sumbernya. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Ya, nanti ya setelah belajar tentu kita diharapkan ya, dari poin-poinnya kita bisa membuka wawasan. Jadi diharapkan pertama, ya pembahasan kita tentang Al-Quran, bagaimana pengertiannya, otentisitasnya, kemudian isi kandungannya, dan selanjutnya adalah terkait fungsi dan peran Al-Quran. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan bagaimana pengertian Al-Quran. Ya, jadi kalau ada yang bertanya bisa disampaikan ya dengan jelas apa pengertian Al-Quran itu. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menguraikan otentisitas Al-Quran, keotentikan Al-Quran. Selanjutnya, mahasiswa mampu untuk menguraikan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan peran Al-Quran bagi umat Islam khususnya. Demikian ya. Baik, kembali lagi tentang Al-Quran. Saya berdiri boleh ya? Oke, biar lebih semangat Bapak berdiri. Pengertian Al-Quran, ini diumpetin dulu nih. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar apa itu Al-Quran. Iya, coba satu orang menjelaskan ya apa itu Al-Quran menurut teman-teman sebelum kita presentasikan secara komprehensif. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia dan juga merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara yaitu malaikat Jibril, dan diturunkannya secara berangsur-angsur dan terdiri dari 30 juz, 114 surat dan juga 6.666 ayat. Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah berarti ya
pemahaman tentang Al-Quran sudah cukup bagus. Baik, sebagai mahasiswa kita sebaiknya menjelaskan dari Al-Quran ini berasal dari kata apa, secara etimologis, baru kemudian secara terminologis. Al-Quran, ya, kata Quran terambil dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi masdar dari kata qara'a yang berarti bacaan. Di dalam surah Al-Qiyamah Allah firmankan inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguh atas kami, kata Allah, ya jam'ahu, kami kumpulkan Al-Quran. Ada yang menafsirkan dikumpulkan di dada Nabi Muhammad. Ya, wa qur'anah, dan kami bacakan Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran bermakna bacaan. Barulah secara terminologis. Ya, meskipun nanti ada pendapat kata Al-Quran ini memang sudah dari sananya Al-Quran, bukan dari kata yang lain dan seterusnya. Baik, secara terminologis ada banyak ya pendapat daripada ulama. Kita coba hadirkan. Ada menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyampaikan bagaimana makna daripada Al-Quran secara terminologis atau istilah. Kemudian ada dari Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, ini para pakar-pakar ilmu Al-Quran menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Baik, secara garis besar, mohon diperhatikan. Ya, dari pendapat-pendapat ulama itu, maka bisa disimpulkan Al-Quran yang pertama kalam Allah. Kalam siapa? Allah. Kalam Allah. Ya, kemudian diwahyukan, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Udah. Ya, dalam proses turunnya ada malaikat Jibril yang menyampaikan. Turunnya berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Ya, kemudian periwayatannya sampai kepada kita secara mutawatir. Ya. Dikumpulkan dalam satu mushaf, diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Jumlah surah keseluruhan 114 surah. Jumlah ayatnya nanti ada perbedaan pendapat, ya, sekitar 6.000. Nanti ada disampaikan 6.660 ayat satu pendapat. Tapi kalau di mushaf kita nanti bisa dilihat 6.236 ayat. Baik. Gitu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, terkait otentisitas Al-Quran, keotentikan Al-Quran. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata otentik bermakna apa? Asli, otentik, asli, bukan palsu. Ya. Pakai shod. Baik, keotentikan Al-Quran. Yang pertama dari sisi teologis, kita mengimani bahwa Al-Quran itu ya dijaga oleh Allah. Dari mana dasarnya? Surah Al-Hijr ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masya Allah ya. Orang beriman semua ya. Alhamdulillah. Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Nanti ketika kita belajar tafsir, kenapa Allah gunakan kata kami? Ya. Maka ketika Allah gunakan kata kami, berbeda ketika Allah gunakan kata aku. Ya, ulama tafsir menyampaikan diantaranya bahwa ketika Allah menggunakan redaksi kami, maka ada pelibatan selain Allah. Memang benar dalam penjagaan Al-Quran, Allah melibatkan kita ya untuk ikut serta dalam menjaga Al-Quran. Ini secara teologis kita yakini bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah langsung. Selanjutnya, jika kita melihat fakta sejarah historis, maka ketika Rasulullah mendapatkan Al-Quran, ini kemudian Rasulullah rekam, ya hafal betul. Dan memang Allah takdirkan baginda Nabi ketika beliau diberikan wahyu, meskipun ya wahyu itu datangnya cepat, tapi Rasulullah langsung hafal dan tidak akan pernah lupa. Allah firmankan, sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dan kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali jika Allah kehendaki lupa. Karena itulah Rasulullah ya dalam merekam Al-Quran dipastikan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlupa. Gitu. Ternyata bukan hanya Rasulullah. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran, dihafal, para sahabat Nabi pun ikut menghafalkan.
Dan sedemikian kuat hafalan para sahabat yang kebetulan juga saat Al-Quran turun, masyarakat Arab saat itu adalah masyarakat yang gandrung menghafal. Jika dibandingkan dengan membaca, reading, mereka itu lebih keren menghafal. Dan daya hafalnya sangat kuat, luar biasa. Dan kemudian Al-Quran bukan hanya dihafalkan, ternyata sudah mulai ditulis dari Rasulullah masih hidup. Dan kemudian berkembang, ya ditulis, dikumpulkan dalam satu mushaf, diawali ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya dikumpulkan Jam'ul Quran, mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada Al-Quran menjadi satu bundelan begitu, menjadi mushaf Al-Quran yang masih sangat sederhana. Disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Ya, di zaman Utsman bin Affan, beliau mulai memerintahkan tim penulisan kembali Al-Quran, ya, yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani, diketuai oleh Zaid bin Thabit. Gitu ya, Zaid bin Thabit sebagai ketua tim penyusunan Mushaf Al-Quran yang kemudian disebut Mushaf Utsmani. Yang mana rosemnya, ya, kerangka tulisannya sampai sekarang ya masih kita bisa nikmati. Sebagai contoh Rosmul Utsmani. Apa itu Rosmul Utsmani? Ya, tulisan yang disepakati digunakan dalam menulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Ya, contoh, kita akan mendapati di mana ketika mushaf itu menyampaikan mushaf Utsmani, maka tulisan Maliki Yaumiddin pada surat Al-Fatihah misalnya, ya, itu mim lam kaf, setelah mim tidak ada alifnya. Kenapa tidak ada alifnya tapi ditulis dengan mim lam kaf? Ini dalam rangka mengakomodir bacaan yang berbeda. Karena memang ada bacaan yang dibaca dengan panjang mim, maliki, ada juga yang membacanya dengan pendek, maliki. Ya, dan seterusnya. Yukhadi'una Allah, ada yang membaca yakhda'una. Ya, wa ma yukhadi'una, dan seterusnya. Baik, kembali ke layar. Ya. Masih fresh ya? Oke, sebelum berlanjut, iya, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Ken. Izin Pak, saya mau bertanya, media apa yang digunakan untuk menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW? Baik, Masya Allah. Kita mencoba untuk membayangkan di masa Rasulullah ya. Teman-teman, jangan bayangkan ketika zaman Rasulullah sudah ada kertas-kertas seperti sekarang. Tetapi penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah ini sangat-sangat sederhana. Ya, alat-alatnya. Ada yang ditulis di atas pelepah daun kurma, ada juga di kulit-kulit binatang, ada juga di batu-batu, di dinding-dinding. Ya, pokoknya di mana saja ada media untuk menulis, ditulis. Dalam rangka kalau ya ada yang lupa, masih ada tulisannya. Ya, jadi kita penting juga belajar membuat tulisan, rangkuman. Supaya kalau lupa bisa teringat. Demikian ya Ken ya? Cukup jelas? Oke. Jika sudah jelas kita lanjutkan. Yang ketiga, setelah kita bahas tentang pengertian, kemudian otentisitas Al-Quran, kita bahas selanjutnya isi kandungan Al-Quran. Al-Quran sumber daripada ajaran agama Islam. Ya, tentunya harus memuat apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Karena itulah Allah menghadirkan Al-Quran. Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya, sehingga harus semua ada dalam Al-Quran. Dan ternyata memang isi kandungan Al-Quran sangat-sangat luas. Ya, dalam kesempatan ini sedikit kita coba hadirkan apa saja yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, kalau kita bedah Al-Quran, ada yang berkaitan pertama sekali terkait akidah. Ya, akidah, keimanan. Dalamnya ada tauhid. Di antaranya surat Al-Ikhlas, pasti hafal ya kan? Iya, surat langganan kalau sholat. Iya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas artinya kemurnian. Nah, disinilah tauhidullah, ya, akidah yang kokoh harus ya kita tanamkan.
Yang selanjutnya, ya, ada banyak lagi surat-surat. Ya. Kandungan Al-Qur'an terkait syariah. Ya, syariah, hukum-hukum Allah berkaitan dengan ibadah, muamalah. Ya, banyak sekali bertebaran dalam Al-Qur'an. Contoh kaitannya ibadah, ibadah salat, zakat, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah dengan orang-orang yang ruku. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nanti harus cari sendiri, ya, ngaji lagi, buka Al-Qur'annya, baca teksnya, pelajari tafsirnya. Yang ketiga, isi kandungan Al-Qur'an terkait dengan akhlak. Akhlak. Kita ada istilah moral, etika, ya kan? Karakter, akhlak. Dalam Al-Qur'an, ya, nanti bahas akhlak yang pertama kepada Allah dan kepada sesama. Nanti kepada orang tua bagaimana? Birrul walidain. Dalam surah Al-Isra disampaikan di sana ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang tua, bagian dari akhlak. Selanjutnya, kandungan Al-Qur'an, janji dan ancaman. Al-wa'du wal wa'id, bahasa Arabnya. Al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du artinya janji, surga, kebaikan dan seterusnya. Ya, bagi orang beriman beramal saleh. Al-wa'id, ancaman, neraka, siksa dan seterusnya bagi orang yang zalim, ya, berbuat aniaya, berbuat dosa. Baik, dalam surah Al-Baqarah contohnya ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman beramal soleh dengan surga. Ancaman neraka banyak sekali bertebaran. Selanjutnya, isi kandungan Al-Qur'an, ya, membahas tentang sejarah masa lalu. Ada satu surah yang secara lengkap menceritakan salah seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf. Namanya surah Yusuf. Oke. Selanjutnya berita masa depan. Ya, berita masa depan baik terkait kiamat maupun terkait kemenangan bangsa Romawi itu ada disampaikan dalam Al-Qur'an. Dan selanjutnya terkait ilmu pengetahuan. Oke. Peran Al-Qur'an yang terakhir, ya. Kita sebagai orang yang beriman, mengimani Al-Qur'an, ya. Di antara peran Al-Qur'an yang pertama menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Selanjutnya Al-Qur'an membentuk akhlak kita. Menjadi dasar pembentukan hukum Islam, ya. Kita pahami semua hukum Islam pasti sumbernya harus ada dari Al-Qur'an, kembali rujukannya kepada Al-Qur'an. Baik, teman-teman sekalian, saya kira ini yang dapat Bapak sampaikan, paparkan. Jangan puas dengan paparan Bapak, ya, terus belajar, ya, perkuat, ya, keilmuan dan juga perluas wawasannya sehingga pemahaman teman-teman terkait Al-Qur'an akan semakin luas, dan kalau sudah luas biasanya menjadi luas, ya, dalam menghadapi kehidupan. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya yang tanya. Baik teman-teman, tugas. Harus kasih tugas supaya semangat belajar. Baik teman-teman, Bapak berikan tugas untuk membuat proyek poster tentang materi sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Oke, ya. Mohon laksanakan dengan sebaik-baiknya, membuat yang terbaik. Oke teman-teman, saya kira Bapak kira itu yang dapat disampaikan. Mari kita tutup, ya, perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wallahu waliyut taufiq, yahdi may yasha'u ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.